Terbaru kasus Subang, para saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, inilah 4 kategori tersangka. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Bola liar kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir, dan tampaknya tak akan berhenti sampai kejelasan tersangka dan proses peradilan berlangsung. Saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang diperiksa mencapai 69 orang. 3 di antaranya Yoris, Yosef dan Danu. Yoris, Yosef, dan Danu memiliki hubungan dekat dengan Tuti Suhartini dan Amel yang menjadi korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Yosef adalah suami dari Tuti Suhartini dan ayah dari Amel, 2 korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sedangkan Yoris adalah anak Tuti Suhartini dan kakak dari Amel. Sementara Danu juga memiliki kedekatan dengan kedua korban sebagai kerabat dari keduanya. Meskipun mereka berstatus saksi namun dengan harus bolak-balik diperiksa menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar pembunuhan, pasti terasa berat untuk Yoris, Yosef dan Danu. Stres tentu dirasakan oleh ketiganya, meskipun mungkin dalam kadar yang berbeda. Belum lagi pemberitaan yang gencar di berbagai platform media, pastilah akan mempengaruhi kejiwaan Yoris, Yosef, dan Danu. Perkembangan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang saat ini ramai dengan isu-isu kambing hitam. Ada sejumlah saksi yang menurut publik akan dijadikan kambing hitam. Isu akan adanya kambing hitam di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kian santer ketika Yoris secara mengejutkan pindah kuasa hukum dan bergabung dengan kuasa hukum ayahnya. Namun, tidak hanya satu saksi diperkirakan akan ada sejumlah saksi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yang berpotensi bisa dijadikan kambing hitam baik oleh pelaku maupun oleh dalangnya. Tidak hanya Danu yang punya potensi akan dijadikan kambing hitam, ada saksi-saksi lain yang punya potensi besar akan dijadikan kambing hitam. Kemungkinan terjadinya upaya kambing hitam di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, bisa saja terjadi. Lalu kalau dilihat dari kategori tersangka yang terkait dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, ada 4 kategori yakni pelaku, dalang atau otaknya, orang yang membantu, dan orang yang mengetahui. Apakah dari 4 kategori ini, semua tersangka akan dijadikan kambing hitam? Menurutnya, publik juga bisa menilai pelaku dan dalang tidak mungkin jadi kambing hitam.